Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke dalam video kami kembali dari kelompok 7. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan mengenai desain primer yang akan kami gunakan dan juga kami rancang melalui software NCBI. Nah, sebelum masuk ke dalam video, kami izin perkenalan dulu, yaitu untuk anggota kelompok kami itu sendiri, mulai dari saya, yaitu Nurja Fajri, kemudian ada rekan saya Afifah Amdani, Al-Afriati Aimu Syakira, Zafarin Hanif Fauziah, Adi Rahma Alimin, dan juga Rahmat Sarkani Aiparma. Untuk pengenalan singkat mengenai desain primer adalah proses perancangan sekuens nukleotida spesifik yang akan digunakan dalam metode PCR atau polymerase chain reaction atau metode lain yang melibatkan amplifikasi DNA. Sedangkan untuk primer itu sendiri merupakan potongan pendek DNA atau RNA yang akan menempel pada DNA target untuk memulai replikasi sehingga memungkinkan penggandaan atau amplifikasi di wilayah tertentu dalam DNA. Nah, tentunya kita perlu tahu nih, untuk desain primer itu sebenarnya gunanya untuk apa gitu kan. Untuk desain primer itu sendiri digunakan dalam berbagai metode, sebagai salah satunya yaitu untuk pengidentifikasian suatu organisme melalui sequence DNA. Untuk primer itu bisa dikatakan baik apabila memenuhi beberapa karakter, yaitu yang pertama dengan panjang primer yang ada dalam rentang 18 hingga 28 basa, kemudian memiliki temperatur melting atau TM yang berkisar antara 55 sampai 65 derajat Celcius. Kemudian komposisi basa, guanin dan sitosinnya atau komposisi GC-nya berada di antara 40 hingga 60%. Serta untuk spesifiknya lagi, suatu primer bisa dikatakan baik apabila tidak terdapat satu jenis basa yang berurutan sebanyak 4 kali. Misalnya C sebanyak 4 kali, D sebanyak 4 kali, atau bahkan lebih. Mungkin untuk selanjutnya kita akan langsung masuk ke cara-cara untuk pendesainan primer melalui software NCBI. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh rekan saya Afifah. Kepada Afifah, disilakan. Terima kasih kepada Negi. Selanjutnya, kami akan menjelaskan cara mendesain primer dengan menggunakan NCBI Primer Blast. Nah, untuk yang pertama, kita akan membuka website dari NCBI terlebih dahulu. Nah, pada bagian all database, kita ubah dulu menjadi nukleotida. Nah, pada bagian search, kita ketik nama spesies yang akan kita cari. Nah, pada kelompok 7B ini untuk spesiesnya yaitu berupa burung kuau, yaitu Argusianus. Nah, untuk memudahkannya, kita ketik juga complete genome. Nah, lalu kita pilih item pertama. Lalu kita tunggu. Selanjutnya kita scroll ke bawah untuk mencari gen penandanya di sitokombi untuk mengetahui letak daerah regionnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, saya alihkan ke rekan saya. Selanjutnya, setelah kita memilih eh, komplek genom dari Arbusanis albus tadi, selanjutnya kita mencari letak dari eh, basa yang mengkodekan gen COX1. Oleh karena itu, kita dari semua deskripsi dari genom ini kita cari dengan search box atau kita bisa tekan Ctrl F. Di sini kita tulis COX1 yang menandakan nanti gen COX1 ini yang membawa uh,
eh, bahasa yang akan kita pakai. Di sini bisa kita lihat bahwa yang mengkodekan Genset satu ini dari bahasa ke 1954 sampai dengan 12.554. Kita copy rentang bahasa ini, lalu kita kembali ke atas. Di sini ada change region sound. Jadi ini kita untuk memudahkan melihat bagian tari bahasa bahasa bagian dari gen yang mengkodekan gen stroke satu tadi. Kita pilih di sini selected region dan kita paste bahasa nomor bahasanya. Kita mulai dari 10.954. Lalu untuk akhirannya bahasa yang ke 1.200, 11.544. Lalu kita tekan update field. Maka kita dapatkan ringkasan sequence dari genom Arbusana Parvus tadi. Di mana totalnya itu ada 1.591 bahasa dan yang mengkodekan Gencox ada bahasa pada urutan 10.954 sampai dengan 12.544. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Faadia. Kepada Faadia, disilakan. Oke, setelah dilakukan yang change region tadi, yang selected region yang sudah dijelaskan oleh rekan saya sebelumnya, selanjutnya kita klik bagian pasta yang di sini. Lalu pick primer. Dapat dilihat di sini tampilannya seperti ini. Lalu scroll ke bawah. Nah, untuk database itu nantinya kita ubah formatnya menjadi NT. Lalu organismenya kita ganti menjadi organisme yang kita inginkan. Nah, setelah selesai itu kita klik show result in a new window, lalu get primer. Lalu klik bagian cek. Untuk halaman yang seperti ini nanti diklik terus ceknya sehingga nanti akan dialihkan ke halaman berikutnya. Mungkin ini akan memakan waktu, jadi perlu ditunggu. Nah, nanti kalau jika sudah dilakukan cek tadi dan berhasil, maka didapatkan halaman seperti ini. Lalu kita klik session yang pertama. Lalu klik show result in a new window, lalu submit. Nah, lalu kita klik bagian cek. Sama seperti sebelumnya, itu kita cek lagi, klik cek lagi. Lalu akan disuruh menunggu untuk beberapa detik. Sudah, nanti jika sudah dilakukan cek, nantinya akan diperlihatkan detail primer reports atau detail primer pair yang cocok dengan primer yang kita gunakan sebelumnya. Organisme yang kita gunakan itu ada 10 primer pairnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya alihkan ke moderator. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Aini. Kepada Aini, disilakan. Terima kasih pada moderator. Mungkin setelah penjelasan dari rekan saya itu di sini dapat kita lihat terdapat 10 detail detail primer reportnya, di mana di sini kita akan memilih
kita akan memilih salah satu yang paling mendekati kategori primer terbaik. Nah, di sini kita akan melihat dari sel komplementernya, lalu eh, lalu pada produk lengths-nya. Nah, di sini kita lihat, di sini kita akan memilih produk terbaiknya pada eh, primer par 10. Kita scroll ke bawah. Nah, di sini terdapat primer par 10 di mana terdapat produk lengths-nya itu 243 dan kemudian pada sel komplementarinya itu terdapat 2 dan sel komplementarinya itu 2 dan 0. Nah, di sini kita juga dapat melihat TM dari primer 10 ini di mana TM-nya ada 59,88. Kemudian pada reverse primernya itu ada 59,78 dan kita juga dapat melihat GC dari primer 10 ini. Nah, di sini setelah kita melihat primer yang terbaik, maka di sini kita akan menyalin forward primer ini pada link uh, NCBI Primer Blast. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kembalikan pada moderator. Akan dilanjutkan oleh rekan saya Zafarin. Kepada Zafarin, disilahkan. Kita akan masuk ke web NCBI Primer Blast. Setelah kita copy primer, forward, dan reserve sebelumnya, kita akan bisa mensalin kopian tersebut pada masing-masing bagian berikut ini. Untuk forward di bagian yang primer forward dan untuk reserve juga di bagian primer reserve. Setelah kita menyalin kode tersebut, kita akan scroll ke bawah dan menemukan pada database kita akan mengganti server sebelumnya itu refsec mRNA menjadi NT. Setelah itu kita juga menghapus bagian algoritme agar kita dapat mengetahui primer spesifik primer tersebut spesifik atau tidaknya pada organisme lain. Selanjutnya kita akan menekan klik bagian get primer dan klik pada bagian cek untuk melihat informasi yang akan kita dapatkan. Mungkin ini akan memakan sedikit waktu. Selanjutnya, ketika kita mencek bagian tadi akan keluar tampilan sebagai berikut ini, di mana kita akan mencek primer tersebut bersifat spesifik atau non-spesifik. Seperti yang dapat kita ketahui, pada bagian ini terdapat spesies tadi yang kita cari, yaitu Agusianus agus. Namun, kita menemukan primer yang dibawa oleh spesies lain seperti Luxia curvirostra dan juga Diceum cristocerum. Jadi, dalam kata lain, kita belum menemukan primer yang spesifik untuk individu ini. Primer yang kita temukan adalah primer universal atau non-spesifik. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Zafarin. Untuk kesimpulan dari percobaan kita pada pendesainan sebuah primer pada video kali ini, dapat kita tarik kesimpulan bahwa dari 10 primer pair yang telah ditampilkan oleh NCBI ditunjukkan melalui beberapa kategori yang telah kita sebutkan tadi, kita memilih pada primer pair nomor 10. Namun setelah dibuktikan melalui NCBI Primer Blast, ditemukan hasil bahwa primer tersebut tidaklah spesifik pada spesies Argusianus argus, yang menjadikannya sebagai sebuah primer yang universal atau tidak spesifik. Nah, hal ini dapat terjadi karena pemilihan primer pair yang diberikan oleh NCBI Primer Blast tadi belum spesifik, dan juga mungkin karena ada kesalahan, misalnya adanya pengulangan urutan basa sebanyak 4 kali atau lebih, yang menyebabkan primer tersebut tidak dapat digunakan sebagai primer spesifik. Selain metode yang digunakan pada video kali ini, yaitu menggunakan NCBI, perancangan primer atau desain primer dapat juga dilakukan dengan berbagai metode lain. Salah satunya yaitu melalui metode
desain primer manual, di mana kita akan memilih secara manual urutan atau rantai sequence yang akan dijadikan sebuah primer untuk suatu organisme. Tentunya melalui metode manual ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama dan juga keakuratan data yang juga cukup rendah gitu. Jadi untuk video kali ini mungkin sekian dari kelompok kami. Terlebih dan terkurang kami mohon maaf. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.